Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos, dan kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya, dan masih bersama dengan Bang Iskandar. Oke Bang Is, kita akan membahas trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos. Kita mulai Bang Is dari lampos.co. Pemirsa, trending topik yang ada di lampos.co diantaranya. Yang pertama ada penurunan kepatuhan prokes di sejumlah daerah perlu dicermati. Yang berikutnya ada ex-karo perekonomian Lampung bakal kembali diperiksa. Berikutnya, 2 pencuri larikan motor CBR di Ponpes. Yang selanjutnya, pertama di Bandar Lampung, menikmati pemandangan dengan helikopter di Puncak Mas. Dan yang terakhir, ada bertahun-tahun mangkrak, pedagang pasar Smep mulai tempati gedung baru. Ini yang menarik Bang Is, pertama di Lampung, menikmati pemandangan dengan helikopter. Ya, ini sesuatu yang eksekutif ya, maksud saya yang hanya eksklusif wisata. Setelah kita sekian bulan berdiam di rumah, terus ada pikiran inovasi cerdas dari ownernya Puncak Mas menghadirkan helikopter untuk para pengunjung. Tentu kan kalau helikopter itu biaya BBM-nya kan sangat mahal, tapi saya nggak tahu tiba-tiba ada semacam gebrakan menghadirkan helikopter dengan harga 300.000 per orang dengan terbang 5 menit kira-kira seperti itu di Bandar Lampung. Melihat itu saya kira ini sangat menginspirasi. Tentu ini akan menyedot wisatawan yang berada di luar Lampung. Ya kan, itu dia akan manuvernya itu weekend. Kita apresiasi seperti ini, mudah-mudahan pariwisata di Lampung ini akan tumbuh sangat pesat, apalagi saya kira kita lihat beberapa minggu setelah kita turun level PPKM, banyak orang luar dari Lampung berdiam, stay di hotel, beberapa hotel di Lampung ini sangat penuh gitu loh. Inilah mungkin tidak hanya Puncak Mas ya, ada lagi objek wisata yang menginspirasi yang lainnya yang tidak perlu mengikuti Puncak Mas yang punya heli. Ada objek wisata ini bisa menghadirkan yang sangat eksotik juga, bisa menyedot wisatawan dari luar Lampung untuk berkunjung ke Lampung. Itu hebat, kita apresiasi. Gitu. Berarti memang tentang inovasi ya. Jadi dengan begitu kita bisa menyedot wisatawan di luar Lampung untuk berwisata di Provinsi Lampung. Luar biasa sekali Bang Is. Oke Bang Is, kita beralih ke lampungpos.id. Pemirsa, berita pilihan di lampungpos.id diantaranya ada kepatuhan prokes mulai kendur. Berikutnya ada usut tuntas pengoplosan pupuk. Selanjutnya ada 563 pelamar CPNS Pemkab Lamtim gugur. Yang selanjutnya ada YLKI sebut penyedia PCR akali head, dan juga 1,1 juta atau 75,09% nakes dapatkan booster. Bang Is, masih berkaitan dengan prokes dan juga COVID ini. Ya, hari ini kita buat kepatuhan prokes mulai mengendur, ya kan. Jadi jangan sampai jangan mentang-mentang kita sudah divaksin, kita harus tidak menjaga jarak, ya kan, tidak menggunakan masker lagi kemana-mana. Itu harus tetap. Kenapa? Tetap menjaga prokes pada hari ini karena yang divaksin itu belum sampai 50%, ya kan? Angkanya berkisar 30%. Vaksin 1, nanti vaksin 2 juga seperti itu. Paling tidak masyarakat di Lampung juga di Indonesia ini vaksin itu harus 70%. Kalau 70% akan terjadi kekebalan kelompok. Nah, yang itulah yang kita harapkan hari ini Lampung Pos beberapa kali mengawal supaya masyarakat bersedia divaksin, juga tidak segan-segan minta divaksin, supaya semua kelompok-kelompok masyarakat itu akan hadir, akan kembali beraktivitas semula. Untuk itu mungkin dalam situasi yang memang belum 70% semuanya divaksin ini, ya kita harus jaga protokol kesehatan. Khawatirnya kalau kita belum mencapai 70%, ini kan sudah berangsur. Pusat-pusat perbelanjaan sudah rame, baik itu yang
pasar modern, baik itu di pasar tradisional. Juga hari ini banyak beberapa orang menggelar hajatan, ya kan, kawinan, riungan, semuanya tidak menjaga protokol kesehatan. Juga umpama tempat ibadah hari ini normal kembali. Nah, yang seperti ini saya kira bisa kita gelar nantinya seperti semula asal 70% masyarakat itu sudah divaksin gitu. Kita harapkan seperti itu. Anak-anak sekarang kembali ke sekolah, tapi semuanya sudah divaksin. Ya kan? Jangan sampai nanti belum mencapai angka 70% semuanya buka masker, sudah segala macam. Kita takutkan seperti yang dikatakan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO akan terjadi gelombang ketiga setelah liburan Natal dan Tahun Baru. Paling nggak nanti meledaknya Januari. Nah, makanya kita ingatkan kepada masyarakat jangan mulai kendur, dan ini data dari Kementerian Jakarta itu, Kementerian Dalam Negeri banyak dia melihat ngecek bahwa masih banyak masyarakat sudah mulai kendur protokol kesehatan, Mbak. Makanya kita jadikan headline halaman 1. Betul. Jadi untuk mengingatkan masyarakat. Mengingatkan kembali. Karena memang protokol kesehatan adalah harga mati, seperti itu ya, Bang Is. Oke, kita beralih Bang Is ke site 100fm.id, pemirsa Metro TV Lampung. Trending topik diantaranya ada Rano Karno raih Lifetime Achievement atas dedikasi di dunia film. Yang berikutnya ada film Nusa tembus 100.000 penonton dalam 11 hari penayangan. Yang selanjutnya ada bintang serial Friends James Michael Taylor meninggal dunia. Yang berikutnya BTS resmi gabung Universal Music Group, dan yang terakhir ada Song Hye Kyo dan Jang Ki Young jatuh cinta dalam teaser drakor. Ini yang sangat menarik dari pemain lawas, sudah dibilang seperti itu, Rano Karno. Life Achievement untuk film, Bang Is. Ya, saya kira Rano Karno ini kan tokoh film nasional ya, yang kita akui bagaimana dia membintangi serial pada zaman tahun 90-an, Sidul Anak Sekolahan. Pada saat itu memang serial di televisi banyak yang menonton. Karena dia membedakan, menginspirasi anak-anak Betawi yang tadinya memang anak-anak terpinggirkan, tapi dia bisa sekolah. Nah, film Sidul ini juga kan diangkat ke layar lebar. Bahkan endingnya juga kan bagaimana dia memerankan itu sangat menginspirasi. Nah, tentu Sidul ini juga saya kira tidak berhenti membuat film seperti itu. Kenapa? Karena banyak petikan-petikan ketika sinetron yang terdahulu, umpama, Dul, lu ngapain kuliah tinggi-tinggi? Ya kan gitu-gitu, masih banyak tukang insinyur segala macam. Tapi pada saat itu almarhum Benyamin, orang tuanya Sidul, kapan kau jadi gubernur? Nah, ternyata Sidul hari ini jadi gubernur Banten gitu. Nah, ini hal-hal yang memang menginspirasi. Tentu ke depannya akan tumbuh lagi Rano Karno yang lebih muda, yang milenial ke depan itu, sehingga orang tidak akan melupakan tokoh film itu, walaupun dalam Sidul di zaman tahun 90-an, akan tumbuh nanti Sidul di zaman generasi Z dengan generasi Y juga, film-filmnya itu memang menginspirasi gitu loh. Oke, jadi wajar saja Rano Karno meraih Lifetime Achievement ya, Bang Is. Oke, Bang Is, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan tajuk dan juga trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu update informasi Anda dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, juga kunjungi laman lampos.co dan lampungpos.id. Serta dengarkan Sai Radio secara streaming, juga update informasi entertainment-nya di sai100fm.id. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, menghindari kerumunan, juga mengurangi mobilitas. Sampai jumpa.